sebenarnya itu tidak merusak pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga, harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya Oke, kebetulan aku kerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya, gitu. Akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merusak pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai, karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya, dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sebenarnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana, dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu, yang di Gorontalo, dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu ikan, cuma makan ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang, dan akhirnya menjadi pariwisata. Jadi aku rasa sebelum kita ngeviralin sesuatu harus ada penelitian yang kita tahu. Kebetulan aku udah nyebur masangin satelitnya, aku udah kerja sama ilmuwan di konservasi, dan kita juga di konservasi itu memperjuangkan kok regulasi yang adil antara satwa dan manusianya gitu. Jadi pro dan kontra, karena kan juga bisa dibilang lumayan fleksibel ya. Menurut aku kalau misalnya wisata itu dibikin mahal, wajar-wajar aja gitu. Karena karena kan susah ya untuk kesana gitu loh. Dan itu kan pencarian warga lokal di situ. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sama warga di situ untuk berwisata, perahunya apa, jadwalnya. Makanya aku bilang kan regulasinya harus diketatin. Nggak bisa tiba-tiba orang langsung 15 orang di situ megang-megang hiu pausnya, kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya dibikin mahal, yang itu justru malah membatasi wisatawan, yang justru malah bagus. Jadinya adil untuk satwa dan manusianya. Yang merujuk kepada penelitian empiris itu bagus gitu ya. Cuman terkadang ketika kita memakai penelitian empiris dan kita memakai contoh dari luar negeri yang kita terapkan, itu kadang juga susah gitu. Karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada di lokasi setempat gitu. Maka riset itu bukan hanya empiris yang dibutuhkan, apalagi untuk hal-hal seperti ini yang kompleks ya, isunya. Ada juga pentingnya kita melihat warga-warga setempat tuh reaksinya seperti apa gitu loh. Karena yang tinggal di situ tuh bukan hanya satwa, tapi juga ada warga-warga lokal gitu. Jadi ada pentingnya juga kita mungkin melihat dua sisi, bukan hanya satu sisi yang kita melihat lalu kita memviralkan lalu kita komen. Karena nggak bisa dibandingin Susah. perairan di situ sama Australia gitu. Itu tidak Geografisnya sama. beda, orang-orangnya beda, perilaku satwanya pun juga beda gitu. Makanya gimana ya, kalau ada video-video kayak gitu tuh karena aku juga terjun langsung, ngobrol langsung sama ilmuwannya, sama saintisnya, ada ekspedisi untuk hiu paus. Jadi ya kita yang pegang datanya kan sebenarnya gitu.